Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman kepada kita semuanya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita memberikan keberkahan untuk kehidupan kita dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Telah sampai pada hadis yang ke-21 yang berjudul Al-Istiqomatu wal Iman, istiqomah dan iman. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan namanya Abu Amrah ya, yaitu Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seorang pun selain engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah salah satu hadis yang merupakan jawami'ul kalim ya, salah satu kekhasan dari Rasulullah SAW, yaitu ungkapan-ungkapan beliau itu singkat tapi mencakup cakupan yang sangat luas. Jadi ucapan yang singkat tapi memiliki cakupan yang sangat luas. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini Rasulullah ya, ketika diminta oleh Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ya, untuk memberikan satu perkataan dalam Islam, maka beliau cukup menjawab dengan dua kata, yaitu iman dan istiqomah. Tapi dengan dua kata ini ya, dengan dua kata ini sudah mencakup seluruh dasar dalam Islam. Hanya dengan dua kata. Nah, ini istimewanya Rasulullah SAW ya, yang mana beliau memiliki namanya Jawami'ul Kalim, yaitu ungkapan beliau itu singkat tapi memiliki cakupan makna yang cukup luas. Nah, hanya dengan jawaban dua kata, iman dan istiqomah ya, jawaban kepada
Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Tapi dengan dua kata ini sudah mencakup dasar-dasar Islam. Yang mana dasar Islam, ya, Islam itu dasarnya adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid itu bisa terwujud dengan ucapan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Adapun ketaatan, yaitu bisa terwujud dengan adanya istiqomah, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini jawaban dari Rasulullah, ya, kepada Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, ya, dengan dua kata tapi sudah mencakup seluruh dasar Islam, ya. Yang mana dasar Islam itu ada dua, yaitu tauhid dan ketaatan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini yang berbunyi qul amantu billahi tsumastaqamu, ini dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku, Robku, Rob kami atau Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun silih berganti dengan mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, jadi sabda Rasulullah dalam hadis ini, qul amantu billahi tsumastaqim, itu dikutip dari ayat 30 surat Fussilat, ya. Dan juga terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak ada rasa sedih. Nah, ini istiqomah. Nah, kemudian pertanyaannya, istiqomah itu apa? Nah, ketika menafsirkan ayat di atas, ya, dalam surat Fussilat dan juga dalam surat Al-Ahqaf, ya, ketika menjelaskan tentang mana istiqomah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud istiqomah dalam ayat ini adalah lam yusyriku billahi syai'an. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ada juga yang mengatakan artinya adalah mereka tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Umar bin Khattab, ya, ketika menjelaskan makna ayat ini, ya, suatu ketika Umar bin Khattab ini pernah membaca ayat tersebut, ya, di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, istiqomahlah kalian terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian berbolak-balik seperti musang. Ya, ini kata Umar, istiqomahlah kalian, ya, dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan berbolak-balik seperti musang. Nah, inti dari beberapa pendapat di sini atau beberapa perkataan di sini terkait dengan istiqomah mengerucut bahwa istiqomah itu maksudnya adalah istiqomah pada tauhid yang sempurna, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini makna istiqomah.
Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan agama yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Ya, ini makna istiqomah. Yang mana ini mencakup melakukan ketaatan secara zahir dan batin, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna istiqomah. Nah, ada juga para ulama yang menyampaikan yang dinamakan istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah, ya, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi istiqomah di sini berarti adalah tingkatan tertinggi, ya, tingkatan tertinggi di dalam kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan. Ya, kemudian juga kebersihan hati yang tercermin dalam perkataan dan perbuatan, dan bersihnya akidah dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang sesat. Nah, ini istiqomah. Jadi sebuah tingkatan yang paling tinggi, ya, sebuah tingkatan yang paling tinggi. Maka, ya, karena istiqomah ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dan paling sempurna, maka manusia itu tidak mungkin bisa mencapai tingkatan istiqomah sebenar-benarnya atau secara sempurna. Ya, karena tidak mungkin manusia itu selalu benar terus, tidak mungkin. Ya, yang namanya manusia itu ya kadang dia juga melakukan kesalahan, meskipun sudah berupaya untuk selalu berada dalam jalan yang lurus. Ya, maka pasti ada kekurangan dalam hal ini. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, tetaplah kalian pada jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kalian kepadanya. Nah, perintah untuk mohon ampun dalam ayat ini menunjukkan bahwa di situ ada kekurangan. Ya, di situ ada kekurangan dalam istiqomah. Ya, makanya kita diperintahkan untuk beristighfar. Ketika kita melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk segera istighfar, mohon ampun agar kembali kepada jalan yang benar. Ya. Maka manusia tidak akan bisa mencapai tingkatan istiqomah secara sempurna. Ya. Dalam sebuah hadis, Baginda Agung Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, istaqimu walan tutiqu. Nah, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan kuat atau tidak akan mampu untuk istiqomah secara sempurna. Ya, dalam sabda lain disebutkan juga saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk selalu benar, ya, dan mendekatinya. Artinya kita diperintahkan untuk berusaha berada dalam jalan yang lurus. Ya. Ketika kita tergelincir atau melenceng, kita diperintahkan segera istighfar, bertaubat dan segera kembali ke jalan yang benar. Nah, ini istiqomah. Ya. Jadi kita tidak akan mampu untuk mencapai istiqomah secara sempurna, ya, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan, ya, dan perintahnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, ya, menyimpang dari jalannya Allah, mari kita segera berbenah diri, segera istighfar, taubat dan kembali ke jalan yang benar. Nah,